Itu harus benar-benar kalau udah mau nikah, kalau sebelum nikah ya, atau mau nikah itu harus pilih pasangan yang benar-benar dari Tuhan. Ini kebetulan kita udah menikah semua kan. Kalau sudah menikah, kita itu sudah seperti bukannya terjebak ya dalam pernikahan, bukan. Ya kita karena memutuskan untuk memilih pasangan hidup kita itu yang satu-satunya, yang harus kita cintai, harus kita miliki, yang kita harus mati, harus kita hargain. Tidak ada yang lain. Itu diperlukan namanya komitmen. Kalau kita berkeluarga tidak ada komitmen, itu pasti rusak, hancur. Di dalam pernikahan itu kan rumit urusannya. Ketika kita salah, prinsipnya kita harus minta maaf. Ketika benar, kita juga harus minta maaf. Itu kunci untuk keluarga kita ini tetap abadi, kekal selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang. Dan itu tidak mudah buat pasangan suami istri, apalagi yang masih emosian, egonya. Bulan madu itu bisa dihitung hanya sekitar 6 bulan. Kelar itu, madunya hilang, tinggal bulannya. Ya kalau bulannya bulan purnama, kalau bulan sabit, udah serem tuh. Banyak setan, banyak hantu itu. Jadi, untuk membangun hubungan suami istri yang abadi, itu diperlukan saling pengertian, saling menerima. Tapi kebanyakan, pasangan itu tidak bisa menerima kekurangan pasangan yang lain. Pasangan lebih suka menuntut kekurangannya pasangan itu untuk sempurna seperti yang kita mau. Mana bisa kita menuntut pasangan kita seperti yang kita mau? Orang realnya bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda. Dibesarkan dari latar belakang berbeda, dari keluarga berbeda, dari latar pendidikan yang berbeda, dari kebiasaan yang berbeda. Saya pun sampai hari ini sama istri saya, itu banyak hal yang saya meski harus pelajarin, karena istri saya dari keluarga yang sangat ketat, rapi, dan sedangkan saya dari keluarga koboi, berantakan, saya enak sendiri, saling ceroboh, teledor. Saya dari Jawa, di Jawa, saya tinggal di Malang, di Jawa saya tinggal di kampung, di desa, pintu nggak perlu dikunci, aman, nggak ada maling. Lah, istri saya pintu harus ditutup loh, rapi, karena dia tinggal di Jakarta. Kalau nggak banyak maling, banyak pemulung datang mencuri barang-barangnya. Sampai hari ini pun saya sering lupa nutup pintu. Nah itu kan jadi masalah. Saya sering lupa nutup pintu rumah. Kadang dia kamar, kalau keluar kamar harus ditutup segala macam. Atau lagi nyuci piring, sponnya harus taruh di tempatnya. Saya biasa sembrono serampangan. Nah kayak begitu kan harus mengerti. Kalau itu enggak saling mengerti, enggak kita sendiri yang mau mengerti pasangan kita, atau kita malah tuntut pasangan kita, ujungnya pernikahan kita kan babak belur. Tapi kita harus mengerti dari sedikit-sedikit itu. Kalau kita enggak bisa menuntut pasangan kita seperti yang kita mau. Berapa banyak orang yang hubungannya suami istri itu cerai. Coba cek aja itu, teman-teman kita, atau saudara-saudara kita, atau keluarga kita, atau siapapun orang lain yang hidupnya keluarganya cerai. Coba cek aja itu. Satu penyebabnya, pasangannya tidak saling menghargai satu dengan yang lain, tidak saling mengerti. Yang kedua, biasanya nuntut pasangan seperti yang kita mau, apa yang kita mau. Kalau nggak nuntut, akhirnya ribut, geger-gegeran. Yang ketiga, sama-sama keras kepala, nggak mau minta maaf, merasa paling benar sendiri. Mana bisa? Karena diri kita ini diciptakan, didesain begitu rupa, karena merasa paling benar seluruh dunia dan orang lain salah semua. Makanya kita sering sekali kalau ditegur tuh bantah, bela diri. Padahal itu sebenarnya salah. Kita kalau bangun hubungan suami istri, mau kita salah, mau kita benar, kita harus minta maaf dulu untuk membangun hubungan yang lebih baik. Ketika kita mengalah, bukan berarti kita diinjak-injak loh. Tapi kita banyak orang berpikir ya, ketika kita ini ngalah terus, nanti harga diriku di mana dong Pak? Nanti aku diinjak-injak terus. Kita ini melayani Tuhan yang hidup. Ketika kita melayani Allah yang hidup, Tuhan gak pernah biarkan kita. Tuhan pasti bela kita. Ada saatnya Tuhan akan promosikan kita. Yang harusnya menurut pemikiran kita gak dihargain, tapi Tuhan malah ubahkan pasangan kita menjadi lebih baik kadang. Dan kita mengalah, dan kita merendahkan diri. Biasanya justru pasangan kita diubah Tuhan pelan-pelan. Dengan cara itu diubah pelan-pelan. Bahkan ada ayat di Galatia pasal yang ke-6 ayat pertama. Kita akan mendapatin orang yang tidak kurang beriman jatuh dalam dosa, dan kita yang beriman harus menjaga diri kita begitu rupa supaya
kita tidak jatuh dalam pencobaan. Kadang Tuhan izinkan kita ini harus benar-benar ngerti dengan apa yang Tuhan mau loh. Kalau enggak, kita ini menjadi orang yang egois, sombong, belagu, menangnya sendiri, susah dinasihatin, susah ngoreksi diri. Kita lebih seneng ngelihat kita itu bisa kelihatan tuh semut kecil udah terlindas truk di Hong Kong sana kelihatan jelas, tapi gajah yang salah makan bengkak di depan mata kita nggak bisa lihat. Kenapa? Karena kita tidak mau mengkoreksi diri. Ketika kita suami istri nih ribut nih, terutama saya nih, kalau ada, tapi beberapa tahun terakhir kita tidak pernah hampir ribut sama istri saya, tidak pernah hampir ribut. Tetapi 6 tahun pernikahan awal-awal saya itu berdarah-darah, saya bilang, karena kita dari kalangan orang yang berbeda, dari latar belakang berbeda, dari keluarga berbeda, dari suku yang berbeda. Itu sebuah benar-benar tantangan buat saya. Saya pikir saya kenal istri saya pikir istri saya kenal saya karena kita pacaran 4 tahun. Ternyata kita tidak sama-sama kenal loh. Ada hal yang kecil yang kita kadang ini bikin pemicu jadi hal yang ribut. Hal anehnya ributnya bukan masalah kita, ributnya masalah orang lain, kan lucu. Selama 6 tahun. Tapi setelah 6 tahun sampai berjalan sekarang hampir 15 tahun lebih, nggak ada masalah, everything is okay, baik-baik saja. Karena apa? Ketika kita ada masalah, kita duduk bareng. Ini masalahnya di mana? Kamu punya andil berapa persen atas kejadian ini? Saya punya andil berapa persen? Kita harus cari jalan keluarnya. Toh kalau kita ribut, tegang-tegang, ujungnya nggak ada penyelesaian. Saya nggak bisa berdoa, kamu nggak bisa berdoa. Kita seperti perang dingin buat apa? Kita harus cepat selesaikan ketika punya masalah. Makanya krusialnya pernikahan itu adalah di 2 tahun pertama. 2 tahun pertama itu lihat aja banyak artis yang baru nikah 2 tahun pada cerai semua kan. Kenapa? Egonya masih tinggi, belum kenal satu dengan yang lain. Semakin terus nanti berjalan ke 5 tahun, berjalan ke 10 tahun, semakin lama hubungan pernikahan kita itu kita udah jarang ribut lagi. Karena yang kita fokuskan kita adalah menjagain pasangan kita. Kita saling menghargain, kita menghormatin pasangan kita. Kita lupakan ego kita belajar memberikan yang terbaik buat pasangan kita. Semakin umur pernikahan kita semakin panjang, kita semakin belajar memberikan yang terbaik buat pasangan kita. Kita belajar menghargai, kita nggak mau melukain. Tapi kalau umur pernikahannya masih baru, di bawah 5 tahun itu kan masih struggle itu. Masih seakan-akan mesra bulan madu, tapi ternyata madunya udah hilang, tinggal bulannya. Bulan sabit apalagi. Masih sering ribut, hal kecil, apalagi keluarga besar dibawa-bawa. Apalagi kalau udah orang tua ikut campur, itu sangat ribet sekali urusannya. Rumit perkaranya, kacau semuanya. Kita pernikahan kita harus tahu posisi yang pertama adalah Tuhan, yang kedua suami, baru istri, kalau ada anak-anak, baru orang tua. Ini adalah hierarki pemerintahan kerajaan Allah. Kalau ini salah dibolak-balik, salah satu ini dibalik aja, pasti pernikahannya itu pasti problem. Pasti akan terjadi ribut, cerai, geger, dan lain-lain. Pertama adalah Tuhan, yang kedua suami yang pemegang otoritas tertinggi, baru istri, baru anak, baru keluarga besar. Ini keluarga inti adalah suami istri. Ketika banyak orang ngomong begini nih, saya mempertahankan pernikahan hanya karena ada anak saja, salah besar. Pernikahan itu, anak itu dilahirkan karena ada hubungan suami dengan istri. Yang perlu dipertahankan adalah pasangan hidupmu dulu, suami dan istri. Anak tidak akan pernah kemana-mana. Ketika suami istri ini kuat dan kokoh, anak tidak akan kemana-mana. Tapi kalau hubungan suami istri ini babak belur berantakan, anak akan larinya kemana-mana. Ketika di rumah ini penuh cinta, penuh mesra, makanya suami-suami harus cium istrinya minimal sehari 15 kali supaya membangun hubungan. Saya sering cium istri saya itu berkali-kali sehari, puluhan kali bahkan. Saya juga sering bilang, honey I love you, saya cinta banget sama kamu hari ini. Saya sehari bisa ngomong berkali-kali, saya peluk dia. Ketika di rumah kita ini penuh cinta, kita akan tidak butuh lagi cinta di luar sana. Istri juga nggak perlu cinta dari orang lain, suami juga nggak perlu cinta dari orang lain, karena suami istri sudah dipuaskan dengan cinta yang melimpah-limpah. Ketika anak dapat cinta dari orang tuanya dua-duanya, dia tidak akan mencari cinta di luaran sana. Kenapa orang-orang broken home
Anak-anaknya pada rusak berantakan semua. Karena dia coba mencari. Di rumah tidak mendapatkan cinta, dia mencari cinta di luar. Mencari figur bapak di luar. Ternyata di sana keluarganya, keluarga musang dan serigala semuanya. Bukan dapat kasih sayang, malah diterkam, digigit, dihancurin. Ketika anak-anak dapat cinta lebih dari keluarga di rumah, dia kan tidak akan keluar rumah. Ketika digombalin, dia bohong aja kamu. Karena apa? Kita di keluarga udah sering kata cinta. Keluar kata cinta. Cinta itu melimpah ruah. Kita, suami istri harus sering bilang I love you. Harus belajar mesra. Yang keturunan Cina-Cina kuno-kuno ini, biasanya susah bilang I love you. Susah peluk pasangan hidupnya, itu belajar menghargai, mencintai pasangan hidupnya dengan baik. Supaya apa? Hubungan keluargamu itu langgeng. Tidak berantakan semuanya. Kemarin saya baca di dalam satu status media sosial. Bagaimana kalau suami, apakah istri harus tetap tunduk kalau suami tidak percaya Tuhan? Bagaimana suami istri apakah harus tetap respect dengan pasangan hidupnya ketika suaminya didapati tidak berkenan di hadapan Tuhan atau melakukan hal yang tidak berkenan? Jawaban saya adalah tetap tunduk. Karena mau di apapun juga, ketika kita memilih pasangan, kita menikah, pasangan kamu tidak akan bisa lari kemana-mana dari pasangan hidupmu. Dari pasangan hidupmu kita dibentuk, diproses, dimurnikan Tuhan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah, kita yang paling dipakai Tuhan, orang yang paling bisa dipakai Tuhan untuk menajamkan kita adalah orang yang paling dekat kita, dan kita tidak bisa lari kemana. Siapa itu pasangan hidupmu? Orang yang paling dekat kamu. Dia akan memurnikan kamu, dia akan memproses kamu, dia akan membentuk kamu. Nah, apalagi suami istri tidak akan bisa lari kemana-mana. Nah, ketika didapatinya suami yang berantakan, yang sering melukai, ngomong kasar, apakah istri harus mesti tunduk? Yes, harus tetap tunduk. Karena ada ayatnya ngomong kelakuan dengan tanpa perkataan. Cari ayatnya itu di mana itu? Tanpa perkataan, bahwa pasangan hidup kita bisa dimenangkan tanpa perkataan loh. Berarti tanpa protes loh. Dan ya Tuhan tahu istri itu banyak protes, banyak ngomong, makanya ayatnya ngomong tanpa perkataan. Cari ayatnya di mana? Tunjukin saya. Setelah Ibu Ivan tolong cariin, baca. Penting sekali kan. Jadi ketika kita ini punya pasangan hidup yang baik, yang sayang sama kita tuh respect tuh mudah sekali. Kita hormatin, kita tunduk itu mudah sekali. Tapi ketika kita punya pasangan yang nyebelin, yang nyakitin, yang tidak setia, mungkin selingkuhan, mungkin kasar, apakah kita bisa tetap respect dan hormat? Bahwa suami itu adalah otoritas yang Tuhan kasih di dalam keluarga yang kita harus respect. Laki-laki kita tidak minta dilahirkan sebagai laki-laki. Jadi kodrat kita, rencana Allah bagi kita sebagai laki-laki memang dikasih otoritas dari keluarga. Dan istri harus respect dan tunduk itu. Ketika kita memilih pasangan kita di dalam diikat dan suatu pernikahan, dan kita memutuskan untuk menjadi satu keluarga yang tidak bisa dipisahkan apapun juga. Kita resikonya mau, karena itu udah pilihan, karena itu udah keputusanmu untuk memilih pasangan hidupmu, maka kamu harus mempertahankan pasangan hidupmu dengan baik. Bukan malah bantah-bantah, mulai teriak, mulai ribut, mulai protes sana sini. Makanya Alkitab berkata, janganlah kau menjadi pasangan yang tidak sepadan dengan orang yang tidak beriman. Supaya apa? Kita ini, kalau kita nikah orang yang nggak sepadan, itu artinya ya sepadan segala macam ya. Imannya harus sepadan. Kita cek dulu sebelum nikah itu karakternya seperti apa, rohaninya seperti apa, supaya kita itu mengerti. Jadi kita harus tetap respect dan hormat. Sudah ketemu ayatnya? 1 Petrus 3 ayat 1. Baca coba. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Tanpa perkataan loh. Istri-istri tanpa perkataan. Sekarang jadi masalahnya ketika kita ini mendapatin istri-istri yang mendapatin suaminya yang tidak taat kepada firman. Mungkin dia kasar, mungkin dia selingkuh, mungkin dia apapun juga yang dilakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apakah istri diam? Kebanyakan istri ngapain? Protes. Kebanyakan istri ngapain? Nyerocos terus. Ngomel terus. Tapi Tuhan mengerti sekali. Istri disuruh diem tanpa perkataan. Tetap layani dengan baik. Tetap layani dengan baik. Saya bilang berkali-kali bahwa kita ini melayani Tuhan yang baik. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang membela kita. Bukan Tuhan yang menindas kita. Ketika kita melakukan ayatnya ngomong seperti itu, Tuhan secara perlahan-lahan Tuhan akan ubah pasangan hidupmu
yang masih berantakan dan kacau itu. Asal kita melakukan bagian kita. Bagian istri ngapain? Diem tanpa perkataan, tetap lakukan yang terbaik. Nanti Tuhan yang ngurusin pasangan hidup. Tapi jangan kebalikan seperti orang dunia. Apain? Protes, marah, ribut, nuntut. Tidak akan menyelesaikan masalah. Justru bikin masalah baru. Berapa banyak keluarga yang hidupnya berantakan. Berapa banyak keluarga yang hidupnya kacau balau. Akhirnya cerai, anak-anaknya terlunta-lunta. Bisnisnya kacau, berantakan karena apa? Tidak bisa suami istri menyelesaikan masalah dengan baik. Tidak saling mengerti, tapi saling menuntut. Dengerin baik-baik ya. Kita tidak bisa merubah pasangan hidup kita. Dengerin baik-baik nih. Kita tidak bisa merubah pasangan hidup kita seperti yang kita mau. Tidak bisa. Kita tidak bisa merubah. Bagian kita adalah melakukan bagian kita. Yang bisa merubah pasangan hidup kita seperti yang kita mau adalah Tuhan. Jadi kita lakukan bagian kita, istri. Lakukan bagianmu seperti yang Tuhan mau. Suami, lakukan bagianmu seperti yang Tuhan mau. Nanti pasanganmu diubah Tuhan. Melalui cara Tuhan, bukan cara kita. Tapi kalau suami istri coba merubah pasangannya seperti yang dia mau, yang dia inginin, geger, ribut, rusuh, berantem, konflik. Kalau tak terkendali ujung-ujungnya, cerai. Bapak Ibu coba dengerin, lihat aja itu kasus-kasus para selebritis yang cerai. Rata-rata pernikahannya baru berapa tahun cerai itu. Ketika diwawancarain oleh televisi atau media, ditanyain, kenapa kamu bisa cerai? Jawabannya simpel, karena kita tidak mengalami kecocokan. Kita tidak mengalami yang kesamaan. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Kita menikah untuk bukan mencari, menyamakan banyak hal dalam pasangan hidup kita. Menyamakan, hobi disamain, keinginan disamain, tidak pernah sama. Dari bentuknya laki-laki dan perempuannya bentuknya udah berbeda. Gimana mau disama-samain? Justru pernikahan yang abadi adalah menerima perbedaan itu sebagai kekuatan. Saya menerima kelemahannya istri saya sebagai kekuatan saya. Dan istri saya harus menerima kelemahan saya sebagai kekuatannya dia. Kekuatannya dia adalah kelemahan saya. Dan kelemahan saya adalah kekuatan buat dia. Kita saling menutupin, saling melengkapin. Ketika suami istri ini saling melengkapin, kita menjadi keluarga yang kokoh. Ketika keluarga kita kokoh, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita bisa memiliki gereja yang kokoh. Gereja yang kokoh itu dibangun dari hubungan keluarga yang kokoh. Kalau tidak, ini penting sekali, hubunganmu akan babak belur, Bapak Ibu. Kamu bisa bergaul dengan siapapun juga. Ini tidak dalam suami istri saja ya. Kita bisa bergaul, pergaulan kita, persahabatan kita, atau pertemanan kita itu bisa rusak, berantakan dengan orang lain. Karena apa? Kita coba tuntut orang lain yang seperti yang kita mau. Kita coba ingin merubah orang lain seperti yang kita mau. Panggilan kita bukan untuk merubah orang lain. Panggilan kita bukan untuk menjadi lebih baik dari orang lain. Panggilan kita adalah menjadi serupa segambar dengan Kristus Yesus. Ketika kita tahu tujuan hidup kita dulu dengan Tuhan, baru orang lain akan diubahkan. Kita nggak perlu nuntut orang lain. Buat apa nuntut orang lain? Karena fokus kita ketika kita ini coba nuntut orang lain adalah kita pandang kelemahannya. Yang kita lihat adalah kelemahannya untuk kita hajar, kita serang dia. Bukan. Justru kita harus belajar merubah diri kita dulu, baru belajar menjadi berkat buat orang lain. Kita tidak bisa menuntut orang lain yang seperti kita mau. Berapa banyak kita ini kecewa, ribut, geger. Coba cek Bapak Ibu kesel sama orang lain. Kesel dengan orang lain. Akhirnya ribut, berantem, atau sampai dalam taraf kesel banget. Bertengkar atau apapun juga namanya. Dengan orang lain. Itu penyebabnya apa coba? Karena kita coba tuntut orang lain seperti yang kita mau. Awalnya kita nggak suka. Kenapa nggak suka? Nggak sepaham. Nggak sepikiran, nggak sejalan. Kita konflik, kita berbeda pandangan. Akhirnya ribut, geger. Ujung-ujungnya ngapain? Terus untungnya apa? Hubungan suami istri pun juga sama kan? Kenapa kita ribut dengan pasangan hidup kita? Gara-garanya apa? Beda pandangan. Otaknya tidak sama, tidak sepaham, geger. Ya buat apa diributin? Menurut Tuhan aja ciptakan ada orang kulit hitam, ada kulit putih. Bahasanya berbeda-beda, Tuhan gak terlalu pusing dengan itu. Tuhan senang dengan perbedaan. Justru kita bisa menghargai perbedaan pikiran, perbedaan pandangan sebagai kekayaan. Kata orang dunia sebagai kekayaan intelektual. Bahwa Indonesia ini sukunya banyak sekali. Kenapa? Kenapa itu sebagai kekayaan intelektual? Kita pun kalau suami istri punya pandangan, ya kita sebagai beda, itu sebagai kekayaan yang Tuhan kasih. Sebagai hikmat yang Tuhan kasih. Karena hikmatnya istri berbeda, hikmat suami berbeda. Kita satukan menjadi kekuatan yang powerful sekali. Kalau tidak,
Kita akan fokus pada diri sendiri. Orang yang fokus pada diri sendiri, dengerin baik-baik nih, orang yang fokusnya pada diri sendiri ketika menikah, dia akan egonya keras sekali, kuat sekali. Dia coba membenarkan dirinya begitu rupa ketika ditegur, marah. Ketika pasangannya melakukan kesalahan, dia tuntut habis. Tapi kalau dia melakukan salah, dia harus dimaafkan segera. Itu kan namanya egois. Kalau kita punya kesalahan, kita minta dimaafin. Tapi kalau orang lain punya kesalahan atau pasangan hidup kita salah, kita tuntut. Ya ujung-ujungnya ribut. Buat apa? Karena pernikahan dibangun tujuannya untuk kekal abadi selama-lamanya, supaya melahirkan keturunan yang lain menjadi berkat bagi banyak orang. Berapa banyak di antara kita ini orang yang egois? Belajar hari ini mematikan ego itu. Ego perlu disalibkan. Kita membangun hubungan suami istri pun, ego itu harus disalibkan. Disalibkan pelan-pelan. Egoisme, menang sendiri, keras kepala, itu harus disalibkan. Mau berteman, membangun hubungan dengan orang siapapun juga harus belajar menyalibkan hal-hal yang tidak benar. Supaya apa sih? Kita benar-benar real menjadi berkat bagi banyak orang, dan tentunya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kristus harus manifestasi melalui hidup kita, melalui keluarga kita. Ketika kita ini ada Tuhan yang real manifestasi dalam hidup kita, tahu nggak? Siapa yang bisa menikmatin Tuhan melalui hidup kita adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Siapa itu? Suamimu, istrimu, pembantumu, anak-anakmu, orang tuamu. Dia bisa menikmatin Tuhan. Ini orang ini kok berbeda. Karena apa? Karena yang di dalam ini sudah dirubah. Penting sekali ini. Jangan menjadi orang yang egois. Jangan prinsip orang tua, prinsip dunia dipakai untuk pernikahan. Karena prinsip dunia tidak sesuai dengan prinsipnya Tuhan. Prinsipnya orang tua kadang kolot yang tidak sesuai dengan prinsipnya Tuhan. Seringkali malah berantem, bikin pada babak belur. Kita harus tahu prinsipnya kerajaan Allah seperti apa dalam pernikahan, supaya kita memiliki pasangan yang kekal sampai kematian dan maut memisahkan kita. Amin. Tidak karena ribut, geger. Karena beda pandangan, geger. Beda salah pilih cat kamar, ribut. Wallpaper kamar, ribut. Salah pilih merek kulkas, ribut. Merek AC, ribut. Pencet odol, ribut. Gara-gara mau makan di restoran mana, ribut. Mau beli mobil, ribut. Buat apa? Dikit-dikit diributin. Nggak perlu. Kita harus belajar mengerti. Kita bikin kesempatan. Cara mendidik anak pun juga sama. Kalau suami mendidiknya begini, istri harus dukung suaminya. Istri harus dukung suaminya supaya anak itu tahu respek dan tahu hormat, tahu otoritas. Baru istri pun juga sama. Ketika istri ngajar anaknya, harus didiskusikan, dididik bersama, menegur bersama, membesarkan anak-anaknya dengan bersama. Supaya apa? Anak itu bertumbuh dewasa, dan tentunya Yesus Kristus yang ditinggikan, dimuliakan. Dan nama Tuhan yang ajaib dan dahsyat itu ditinggikan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan mau dari keluarga kita yang menjadi dampak, memberikan dampak besar, melahirkan keturunan yang menciptakan gambar Allah real. Dan orang-orang akan dilahirkan, orang-orang akan dilawat Tuhan melalui kehidupan kita, dan tentunya nama Yesus yang dipermuliakan. Haleluya. Praise the Lord. Amin. Amin.